manajemen. Kayak juga saya ya. Jadi bukan lagi manusia saja, tapi juga akan ada era robot yang jadi karyawan. Nah, beberapa tahun kemudian datang Pak Alex Denny. Beliau direktur yang mengelola tol Jasa Marga ya. Nah, waktu itu pengurangan hampir habis-habisan seluruh penjaga tol. Kata dia, ribuan karyawan kami harus dialihkan tempat kerjanya. Kalau dia nggak bisa berubah, dia akan diberhentikan. Karena nggak perlu lagi penjaga tol. Bro sekalian. Nah, ternyata terus berkembang. Nah, tadi pagi sempat saya dengar videonya Pak Indrawan Nugroho. Sekarang ternyata benar terjadi itu, ya. Ada era agentic AI. Jadi bukan lagi sekedar generatif AI. Nah, bulan lalu itu juga kami kedatangan tamu di kampus, Vera namanya. Dia mantan direktur AirAsia Indonesia. Dia cerita, saya beberapa tahun yang lalu dikirim AirAsia ke Jerman lihat pabrik pesawat. Kemudian tahun 2004 waktu di Jerman itu karyawannya ribuan. 2004 kemarin saya ke Cina, karyawannya cuma puluhan. Sama-sama pabrik pesawat, lainnya sudah otomatisasi Bapak Ibu. Jadi inilah yang terjadi ya era sekarang, bagaimana teknologi betul-betul berkembang. Ini yang pertama nih. Kemudian yang kedua, saya pernah ngobrol sama anak saya kelas 12. Dia konsultasi lah ya, konsultasi mau pilih jurusan apa, mau kerja nanti jadi apa, dan lain sebagainya. Kenapa ini anak? Tiap saya tanya ngobrol, dia melamar. Bang, kenapa sih bang? Ternyata dia sambil dia buka Gemini. Dia tanya saya, dia tanya juga AI. Jadi jawaban yang saya berikan dibandingkan dengan jawabannya AI. Ya. Pak, bagusnya mana Pak? Ambil kuliahnya atau ini? Ternyata dia tanya juga ke AI. Jadi untuk jawaban saya mirip-mirip gitu. Ternyata repot juga sekarang ya. Jadi seperti itu sekalian. Nah sampai kemudian ada lagi kejadian sekalian. Nah, kami di Atira itu anak kelas 12 itu harus buat karya ilmiah, penelitian ilmiah ya. Nah anak saya juga buat nih. Jadi dia kerja itu, apa mau pakai Gemini. Dia buat bab 2-nya ya, dasar teorinya itu, dibantu sama Gemini itu cepat. Dan saya lihat bagus Pak. Nah sampai akhirnya dia sudah kumpulkan data. 2 hari lagi ujian ini Pak, 2 hari lagi ujian atau sehari lagi itu. Coba lihat sampai di mana datanya, baru olah rata-rata. Belum ada analisa statistiknya. Nah, ahli statistiknya. Saya bilang, ini harus dicari nih karena dia hubungan A dengan B. Nggak bisa hanya olah biasa, harus pakai SPSS. Bagaimana ini SPSS ini harus install lagi? Kata kakaknya, tanya Gemini. Masing-masing itu data Pak di Gemini, keluar hasilnya, errornya berapa, semua keluar Pak. Bisa ini. Kita harus belajar SPSS dan inilah era sekalian. Itulah era, jadi tidak bisa kita hindari. Nah, kemarin ya jam 3 sore itu datang ke kantor di kampus Kala di Bangmor dari Google. Dia cerita Bumi dan sebagainya. Nah, dia tawarkan hari Jumat nanti dosen-dosen dilatih semua bagaimana memanfaatkan artificial intelligence untuk perkuliahan. Karena memang kalau kita ketinggalan Pak, nah kerja ke mahasiswa. Saya kasih tugas ini, tolong diskusikan cepatnya pakai AI dia. Ya, dikasih lagi ini, cepatnya. Coba baca artikel ini, apa isinya? Ini Pak sudah Pak, langsung dalam bentuk gambar. Pakai apa? Notebook LM. Ya Allah. Jadi, tapi sekalian ada hal yang hilang. Kemalasan berpikir yang hilang. Jadi, atau dia dapat sesuatu, tapi dia nggak tahu maknanya apa ini. Dapat informasi, tapi dia nggak sadar apa ini semua maknanya, apa artinya ini. Dia pas dia presentasi bingung juga dia. Ya kadang kami ketemu, ada kata baru apa itu nggak tahu Pak. Allah, saya bilang bagaimana ini? Ya bahkan di guru-guru pun apa ini? USP nggak tahu Pak. Saya bilang itu unique selling proposition. Oke, dia nggak tahu ada di situ. Kalian, nah ini oke. Nah saya tidak ulas di video ini, mungkin nanti kapan-kapan kalau kita sudah atau ada ahli lainnya yang bisa bahas itu. Nah tapi sekalian, yang saya coba renungi kemarin itu, kalau AI sudah seperti ini, dia sudah sangat cerdas, apa yang tersisa untuk manusia? Itu kan pertanyaannya ya. Mungkin psikolog nanti bisa kaji lebih dalam. Apa yang tersisa untuk manusia? Nah
Nah, tadi pas mau berangkat ke masjid, saya ingat Pancasila. Ada dua di sini, sila pertama, sila kedua itu yang utama, ketuhanan dan kemanusiaan. Ya, ketuhanan dan kemanusiaan. Ini yang tidak mungkin ini, ya, AI ambil ini. AI bisa memberikan data tentang kemiskinan, ya, tapi dia nggak bisa membuat, ya, dia nggak bisa berempati dengan orang miskin. Ya, dia tidak ada kesadaran dan tidak ada kebijaksanaan. Itu ungkapan dari beberapa ahli. Nah, para sekalian, kira-kira nih yang tersisa untuk manusia ini kita kaitkan dengan Ramadan. Nah, saya coba renungi Bapak Ibu, ya bisa masuk ini. Singkatannya AI juga. Jadi bukan artificial intelligence. Yang pertama, akhlak dan iman, ya, atau adab dan iman. Nah, kita di Ramadan, ya, beberapa kali Ustadz kita terakhir Ustadz Faisal kemarin, bahwa Ramadan itu bulan perjuangan, ya. Bagaimana kita peduli, ya, bagaimana kita akhlak kita semakin baik, adab kita ke orang semakin bagus. Kita di Ramadan menjadi lebih tenang, menjadi lebih sabar, menjadi lebih peduli, menjadi lebih dermawan. Ke semua akhlak, ke semua adab yang dilatih di Ramadan. Tapi nggak cukup, ya, iman juga penting. Ya, dengan sholat yang kita lakukan itu semua untuk meningkatkan iman kita. Puasa yang kita lakukan itu semua meningkatkan iman kita. Ini yang nggak mungkin dimiliki AI, ya. Adab dan iman. Ini AI yang pertama. Terus yang kedua, nah yang kedua nih, apalagi kira-kira ya setelah adab dan iman, nah yang kedua yang Ustadz Marzuki sempat bahas di sini. Ya saya cari apa ini kira-kira ya? Oh ini amal dan ikhlas, ya, amal soleh dan ikhlas. Ya, di Ramadan ya, kita didorong untuk banyak beramal. Tapi yang menarik kan kemarin disampaikan, ternyata orang yang pertama masuk neraka bukan orang yang suka membalok, ya, bukan orang yang penjahat, ya, tapi ternyata orang yang banyak mengaji, banyak mengajar, ya, banyak bersedekah, banyak berjihad, ya, artinya amalnya banyak, tapi tidak ikhlas. Ya. Bilang AI juga ini nggak boleh dipisahkan ini, amal dan ikhlas. Nah, sekalian kita singgah dulu di sini sebentar. Dari uraian itu, ya seorang karena berpikir matematika, saya cari rumus. Ada rumusnya ini. Jadi pahala itu sama dengan amal dikalikan ikhlas. P sama dengan A kali I. Nah, P sama dengan A kali I. Amal kita banyak, ya, misalnya 1 juta, tapi ikhlasnya 0, hasilnya 0. Hasilnya 0. Ya. Lebih baik mungkin amalnya nggak begitu banyak, tapi ikhlasnya banyak, akhirnya hasilnya juga kalinya besar. Nah, kemarin Ustaz Marzuki kan mengatakan betapa banyak amalan itu kecil, tapi besar nilainya di sisi Allah karena ikhlasnya. Dan banyak amalan yang besar nilainya tidak ada di sisi Allah karena tidak ikhlas. Nah ini AI yang kedua. Apa tadi yang pertama Pak? Yang pertama tadi adab atau akhlak dan iman. Nah ini kan kita bangun di Ramadan. Yang kedua apa? Amal soleh dan ikhlas. Ya ini perkalian ini, hati-hati Bapak Ibu, perkalian. Ya saya juga kan menurut ya Allah, jangan-jangan tidak ada yang kita dapat karena ikhlas ini ya. Ini memang kan fitnah akhir zaman kata Ustaz kita kemarin. Nah, Agim memberikan tips Bapak Ibu. Pernah dulu sebut tulisannya. Jadi saya buat singkatannya tali HP Budi, ya. Tali HP Budi. Nah, kalau mau ikhlas kata Agim, jangan semua yang kamu lakukan ya tadi ya tahu orang lain tahu dan lihat. Menarik ini. Jadi amalan rahasia. Ini susah di era sekarang ya. Kita kadang ini perlu disampaikan ini. Jadi jangan semua yang kamu lakukan orang lain tahu dan lihat, tali rahasia ya. Orang nggak tahu, orang nggak lihat. Terus yang kedua HP. Jangan semua yang kamu lakukan engkau berharap pujian ya. HP, harap pujian. Dan terakhir budi. Jangan semua yang kamu lakukan engkau berharap orang lain balas budi. Nah, ada Pak Budi ya, jadi balas budi. Jadi apa tadi Pak? Tali, HP, budi ya. Tahu dan lihat, harap pujian dan balas budi. Nah ini yang kedua sekalian. Ini yang kedua. Jadi amal soleh dan ikhlas. Nah yang ketiga apalagi kira-kira ya? Oh, ada satu sekalian. Al-Quran. Nah, jadi kita tahu ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Oh iya, Ramadan ini bulan Al-Quran. Jadi yang pertama Al-Quran. Terus yang kedua infak. Nah, jadi kan kata hadis Rasulullah orang yang sangat dermawan, tapi di bulan Ramadan kedermawanannya itu lebih besar lagi, seperti angin yang bertiup. Oh iya,
Ramadan ini bulan AI juga, Al-Quran dan infak. Nah, kita perlu merencanakan ini. Al-Quran kita seperti apa, berapa juz ya, sampai level mana, ya, apakah dihafal juga, dipahami juga, dan infak kita seperti apa, kita juga perlu rencanakan. Ya, Al-Quran dan infak. Sudah 3 Pak ya, nah, satu lagi. Jadi satu lagi sekalian, pada akhirnya sih. Nah ini mungkin ada yang pernah baca tentang kecerdasan. Bahwa selain intelektual, emosional, ada yang menyebutkan adversity. Ya. Adversity ini lebih kepada ketegaran, ketangguhan menghadapi kesulitan. Nah ini pernah ada bukunya itu Pak, pernah ada bukunya. Jadi ketangguhan, ya kan sekarang semua serba mudah, ya, sehingga yang dibutuhkan ya anak-anak atau orang-orang atau generasi yang tangguh ini, yang tegar menghadapi masalah. Jadi di situ muncullah adversity question. Jadi kalau ini saya sebut kecerdasan terkait bagaimana mampu bersabar. Nah, bulan Ramadan melatih kita untuk bersabar. Ya, sabar tanpa batas dan syukur tanpa syarat. Kita sabar ya, dengan sekian jam kita menahan lapar dan kita tetap bersyukur dengan kondisi apapun. Itu semua menjadi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan terakhir tadi ya adversity, terakhir ya integrity, kejujuran. Nah kata beberapa tulisan, memang pelajaran matematika bisa mengajarkan 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi dia tidak bisa mengajarkan ya kejujuran kalau tidak disampaikan oleh manusia, bahwa matematika sebenarnya melatih kita, mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur. Nah sekarang kan bukan kurang orang pintar, tapi yang kurang orang yang jujur. Nah, Ramadan melatih kita jujur bos sekalian. Kita tidak akan membatalkan puasa bukan karena tidak ada orang yang melihat, tapi karena kita yakin Allah Maha melihat. Itulah kejujuran yang tingkat tinggi. Kita malu, bukan malu saja kepada manusia, tapi malu kepada Allah. Ini yang dibutuhkan era sekarang, integrity. Oke, saya kira itu sekalian yang dapat kami sampaikan. Jadi saya ulangi lagi. Apa tadi Bapak Ibu ada 4 hari Ramadan ini? Apa tadi pertama? Akhlak atau adab dan iman. Ya, ingat ada Pancasila, saya pilih saya yang kedua. Mengurusan adab beradab sama Tuhan nama Yang kedua, amal soleh dan ikhlas. Hati-hati ya, ini jangan sampai ikhlasnya kosong, perkaliannya nol. Tadi ya, tali, HP, budi, ya. Tahu lihat, harap ujian, harap balas budi. Yang ketiga tadi Pak, Al-Quran dan infak. Kita maksimalkan Bapak Ibu ya, Al-Quran kita, infak kita. Yang terakhir adversity itu ketangguhan dan integrity, kejujuran. Saya kira itu sekalian yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga nanti ada yang bisa membahas lebih dalam, karena saya yakin banyak ya dosen-dosen kita di UNHAS. Di UNHAS sudah ada Bapak Ibu jurusan AI, yaitu hal yang menarik itu ya, jadi bisa dikembangkan punya. Terima kasih. Tidak ada hal yang kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.